Haleluya saudara. Saudara sedang mendengarkan program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan persoalan kehidupan saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan di dalam channel ini. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini. Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami siapkan hati buat renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah yang memberkati dan menjadikan kaya. Saudara berbicara tentang diberkati dan diperkaya. Setiap kita pasti merindukan hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita rindu diberkati oleh Tuhan, kita rindu diperkaya oleh Tuhan, kita rindu mengalami kekayaan yang bersumber daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketahuilah saudara bahwa firman Allah mencatat ada banyak teks-teks firman Tuhan yang menegaskan bahwa Allah menjadikan umat-umatnya kaya. Allah mencurahkan berkat-berkat-Nya dan menjadikan umat-umatnya kaya. Bukan berarti bahwa semua orang pasti kaya raya, saudara. Tetapi ini adalah janji Tuhan. Kalau itu janji Tuhan dan itu kehendak Tuhan bagi kita, kenapa kita tidak alami? Hanya jangan sampai ketika ada orang-orang yang memang kehendak Tuhan, dia tidak menjadi orang kaya, akhirnya kita menghakimi bahwa dia tidak rohani, dia tidak diberkati oleh Tuhan. Bukan demikian saudara, bahwa ada orang-orang memang yang oleh kehendak Tuhan diberi kasih karunia untuk mengalami penderitaan misalnya, untuk berkekurangan dalam melayani Tuhan misalnya. Itu kehendak Tuhan juga, itu karunia Tuhan juga. Tetapi ada ayat-ayat firman Tuhan juga yang menegaskan bahwa Allah memberkati dan menjadikan kaya. Kalau Tuhan menghendaki dalam kehidupan kita, kita diberkati, kita dijadikan kaya. Kenapa kita menolak? Kenapa kita harus menghakimi orang-orang yang kaya? Kenapa kita berpikir bahwa menjadi orang kaya itu tidak rohani dan sebagainya? Kalau itu kehendak Tuhan, biarlah kita dengan rendah hati menerima berkat-berkat Tuhan, diperkaya oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar apa kata firman Tuhan tentang kekayaan. Saya rindu saudara, biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saudara diperkaya oleh Tuhan kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Kita akan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, bagaimana kita mengalami berkat dan kekayaan daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita menerima berkat dan kekayaan daripada Tuhan. Saya rindu saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan, biarlah saudara diberkati dan diperkaya oleh Tuhan, sehingga satu saat saudara akan bersaksi bahwa dahsyat berkat dan kekayaan yang Tuhan limpahkan dalam hidup saudara. Dan saya juga rindu saudara, mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar dalam video ini di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara diberkati oleh Tuhan berlimpah, saudara diperkaya oleh Tuhan. Biarlah saat ini saudara saksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kekayaan yang dilimpahkan Tuhan bagi umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu,
sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bukan hanya Tuhan memberkati dan menjadikan kaya, saudara, tapi hal yang lebih penting yang ditegaskan di sini adalah tentang kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu jauh lebih penting, saudara. Karena kalau ada orang yang diberkati, diperkaya, tapi tidak kuat menjadi orang kaya, itu bisa menghancurkan kehidupannya. Itu bisa membawa dia jauh dari Tuhan. Itu bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa. Dan terlalu banyak orang yang demikian, saudara. Ketika hidupnya pas-pasan, tidak ada masalah. Tapi ketika hidupnya berkelimpahan, itu jadi masalah besar. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ketika dia diperkaya, dia tidak kuat dan hidupnya goncang oleh dosa dan hidupnya hancur, keluarganya hancur, dan sebagainya. Itu sebabnya firman Allah ini menegaskan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Bagaimana supaya kita kuat, tetap kuat sekalipun berkelimpahan, saudara? Di sini dikatakan ingat kepada Tuhan Allahmu. Biarlah kita selalu dekat kepada Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita mengingat Dia, artinya Dia yang kita andalkan, kepada Dia kita berserah, kita mendekatkan diri kepada Dia, sehingga sekalipun kita berkelimpahan, kita kuat dan tidak hancur oleh dosa ketika kita berkelimpahan. Saudara, saat ini sebelum saudara berpikir bagaimana menjadi kaya, hal yang perlu saudara renungkan secara mendalam adalah, apakah saudara kuat menjadi orang kaya? Sebelum saudara berjuang untuk menjadi orang kaya, hal pertama yang penting sekali saudara pikirkan adalah bagaimana supaya saudara kuat untuk menjadi orang kaya. Karena kalau saudara tidak kuat menjadi orang kaya, maka kekayaan yang saudara peroleh, saudara raih, itu bisa menghancurkan kehidupan saudara. Dan bagaimana supaya kita kuat menjadi orang kaya? Dekatlah selalu kepada Tuhan, ingat Dia. Ingat bahwa sumber kekayaan itu daripada Dia, sehingga kita selalu merendahkan diri di hadapannya dan mengakui bahwa semuanya karena anugerahnya. Ayat mas kedua, saudara, tentang Allah memperkaya umat-umatnya. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di sini ditegaskan juga, saudara, bahwa orang yang diberkati itu, orang yang diperkaya itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Jadi sebenarnya bagaimana supaya kita mengalami kelimpahan berkat? Bagaimana supaya Allah memperkaya kita? Andalkan Dia dan taruhlah harapanmu kepadanya. Maka Dia yang akan memberkati saudara, Dia yang akan memperkaya saudara. Allah memberkati orang-orang yang mengandalkan Dia. Hari ini, apakah saudara rindu hidup saudara diperkaya oleh Tuhan, diberkati, melimpah oleh Tuhan? Sudahkah saudara mengandalkan Dia? Sudahkah saudara menaruh segala harapan saudara kepada Dia? Bukan kepada dunia, tetapi kepada Tuhan. Dia yang sanggup memperkaya orang-orang yang mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang Allah memperkaya umatnya adalah dari Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, kekayaan itu kasih karunia Tuhan. Berkat-berkat itu anugerah Tuhan. Tetapi Dia tidak akan pernah memberikan berkat itu blek di hadapan kita, saudara. Itu bukan cara Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan memberkati umat-umatnya adalah dengan memberikan berkat melalui kapasitas, melalui kemampuan, melalui apa yang dikerjakan oleh umat-umatnya.
Dari sana dia menyalurkan berkat. Dan di sini dikatakan saudara bahwa tangan orang lamban menjadikan miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami kekayaan daripada Tuhan? Hiduplah rajin, bekerjalah, berjuanglah, lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, rencanakan yang terbaik, manage yang terbaik, lakukan step demi step untuk menuju tujuan saudara dengan terbaik. Maka saudara akan lihat Allah memberkati saudara langkah demi langkah. Jadi bagaimana kita mengalami berkat Tuhan? Di ayat mas ketiga ini ditegaskan bahwa jadilah rajin, bekerjalah, bekerja keraslah dalam hidup saudara. Maka Allah yang akan memberkati saudara melalui kerja keras saudara. Ayat mas selanjutnya saudara tentang Allah memperkaya umatnya adalah dari 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, kekayaan itu anugerah. Perjuangan kita bukan untuk orang kaya, untuk menjadi orang kaya, bukan. Perjuangan kita adalah hidup yang kekal. Perjuangan kita adalah sorga yang mulia. Perjalanan hidup di dunia ini sebentar dan sangat singkat. Firman Allah berkata, bagaikan rumput, bagaikan bunga rumput yang pagi mekar, sore sudah layu, saudara. Hidup ini hanya sebentar. Di sini firman Allah menegaskan bahwa orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, dan dalam jerat berbagai-bagai nafsu. Di ayat-ayat di atas tadi kita sudah melihat bahwa Allah yang memberikan kekayaan. Di sini dikatakan bahwa mereka yang ingin menjadi kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Apakah salah menjadi orang kaya? Tidak, saudara. Karena Allah sendiri memberkati dan menjadikan umat-umatnya menjadi kaya. Yang salah itu apa? Menginginkan kekayaan dunia ini lebih daripada semua, dan menginginkan kekayaan dunia ini dengan didasari hawa nafsu yang hampa. Itulah yang menjadi masalah, saudara. Sehingga kekayaan itu seringkali menjadi masalah besar, karena kekayaan yang diinginkan itu didasari oleh hawa nafsu, keinginan dunia. Konsep pikir kita adalah kekayaan itu bonus. Jadi saudara, yang perlu kita kejar itu adalah sorga yang mulia. Berjalan dalam kehendak Tuhan menuju sorga yang mulia, itu yang perlu kita kejar. Tetapi menjadi kaya juga tidak ada masalah, asal jangan kita menginginkan kekayaan yang akhirnya melebihi kita menginginkan sorga yang mulia, sehingga akhirnya kita dikuasai hawa nafsu. Biarlah kekayaan itu bonus dari Tuhan. Kita kerjakan yang terbaik, kita rajin, dan Allah memperkaya kita. Puji Tuhan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan hidup. Selanjutnya saudara, tentang kekayaan. Ayat mas selanjutnya adalah dari Amsal 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini menegaskan bahwa harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Tahukah saudara, kekayaan itu diperoleh melalui tahap demi tahap. Kekayaan itu diraih melalui proses. Ini hal yang penting, saudara. Begitu banyak orang yang tidak mau menjalani proses, ingin cepat kaya. Itu masalah besar. Itu akar masalah. Kenapa ada orang korupsi? Karena ingin cepat kaya. Kenapa orang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan? Karena ingin cepat kaya. Kenapa orang-orang pergi ke gunung bertapa meminta ini dan itu?
secara mistis karena ingin cepat kaya. Itu masalah, itu akar masalah, saudara. Firman Allah menegaskan bahwa tidak ada yang masalah dengan kekayaan. Yang menjadi masalah yang perlu kita renungkan dengan secara mendalam adalah bagaimana proses yang kita jalani untuk meraihnya. Dan firman Allah menegaskan di sini bahwa harta yang diperoleh dengan mengumpulkan demi sedikit itu yang menjadikan kaya. Ayat selanjutnya, saudara, adalah dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa bagaimana supaya lumbung-lumbung diisi sampai penuh berlimpah-limpah. Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kita harus menggunakan harta kita untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kalau hari ini saudara diberkati, lakukan firman Tuhan melalui berkat yang saudara terima. Kembalikan milik Tuhan, berkorbanlah buat pekerjaan Tuhan, tolonglah orang lain melalui berkat yang saudara terima, berbagilah dengan orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang bisa saudara lakukan melalui berkat-berkat yang saudara terima, melalui berkat yang Tuhan anugerahkan bagi saudara. Maka ketika saudara melakukan itu, saudara muliakan Tuhan melalui berkat-berkat yang saudara terima, melalui penghasilan yang saudara terima, maka dengan demikian Tuhan akan semakin memenuhi lumbung-lumbung saudara. Tuhan akan semakin melimpahi saudara. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas selanjutnya tentang Allah memperkaya umat-umatnya adalah dari Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara, hal berikutnya yang penting di sini adalah bahwa selain kita harus kerja keras, maka hal yang sangat penting juga adalah terus di-manage, terus diperhatikan, terus diatur. Itu yang ditegaskan di sini, bahwa apa yang ditabur itu tidak boleh ditinggalkan begitu saja, tetapi harus diperhatikan yang mana yang akan berhasil, harus diatur yang mana yang lebih baik atau sama-sama baik. Itu yang ditegaskan di sini. Artinya saudara, untuk menjadi orang kaya, untuk menerima kekayaan daripada Tuhan, kita juga harus memanage dengan baik. Kita juga belajar mengatur dengan baik. Orang yang bisa dipercayai perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Artinya apa, saudara? Ketika kita bisa mengatur, memanage dengan baik apa yang Tuhan beri bagi kita dari perkara kecil, Dia akan kerjakan hal-hal besar di dalam kehidupan kita, saudara. Ayat selanjutnya tentang bagaimana Allah memperkaya umat-umatnya adalah dari Amsal pasal 12 ayat 27. Di sana dikatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Kembali ditegaskan di sini tentang kerajinan, saudara, bahwa untuk memperoleh harta, untuk menjadikan kita kaya, kita harus menjadi orang rajin. Karena orang malas tidak akan meraih apa yang dia inginkan. Orang malas tidak akan meraih buruannya, tetapi orang rajin memperoleh harta yang berharga. Ayat emas terakhir, saudara, tentang bagaimana Allah menjadikan umat-umatnya kaya adalah dari Amsal 10 pasal 22. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, kita lihat di sini bahwa Allah mendorong kita untuk rajin, melakukan yang terbaik, memanage yang terbaik. Tetapi di atas semuanya itu,
Hal yang harus kita pahami adalah berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Artinya apa, saudara? Serajin apapun kita, sebaik apapun kita memanage, sekeras apapun kita berjuang, apapun usaha yang kita lakukan, kalau Tuhan bilang tidak akan ada yang bisa terjadi. Kenapa? Karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Jadi saudara, hal yang sangat penting di sini adalah bahwa berharaplah kepada Tuhan karena Dialah sumber berkat dan kekayaan. Kerjakan yang terbaik karena Tuhan akan memberkati saudara melalui apa yang saudara kerjakan. Jadi itu harus sejalan. Kerjakan yang terbaik, andalkan Tuhan. Kerjakan yang terbaik, berserah kepada Tuhan. Kerjakan yang terbaik, berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Perjuangan kita, tujuan hidup kita adalah sorga. Tetapi dalam perjalanan di dunia ini ada bonus yang Tuhan juga mau anugerahkan bagi kita, yaitu kekayaan. Sekalipun tidak semua orang harus kaya, karena ada orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk menderita, miskin dalam melayani Tuhan dan sebagainya. Kalau itu kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Tapi kekayaan juga tidak ada masalah kalau ada Tuhan mau memberkati kita, menjadikan kita kaya. Dan kita sudah belajar saudara bahwa bagaimana menjadi kaya, andalkan Tuhan, kerjakan yang terbaik. Berserah kepada Tuhan, rajin dan lakukan yang terbaik. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa supaya Allah memberkati saudara dan menjadikan saudara kaya. Mari ambil sikap saudara berdoa, ambil sikap doa di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana menjadi kaya. Tuhanlah yang menjadi sumber kekayaan kami. Dan kekayaan itu bukan tujuan hidup kami. Engkaulah sumber, Engkaulah tujuan hidup kami. Engkaulah yang utama bagi kami. Tetapi kalau firman-Mu mengajarkan bagaimana kami kaya, kami sangat bersyukur kalau Engkau memberkati kami dengan kekayaan. Dan hari ini kami sudah belajar bahwa untuk menjadi kaya kami harus mengandalkan Engkau, dan kami harus rajin dan melakukan yang terbaik. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ajar mereka mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mencari kekayaan daripada Tuhan dan anugerahkan mereka kekayaan. Ajar mereka melakukan yang terbaik. Semuanya oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya rindu kita menggunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan mendukung saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat bersama. Percaya saudara bahwa Allah kita mendengarkan anak-anaknya yang tekun berseru kepada Dia. Dan kalau kita datang kepada Dia dengan iman, Dia Allah yang akan menjawab segala doa kita. Tetaplah tekun berdoa. Itu sebabnya saat ini saudara, mari ambil sikap berdoa. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, dan tetap tekun berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita, saya rindu mengajak saudara sebentar kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia. Sebelum kita memohon daripada Dia saudara, mari ucapkan syukur kepada Dia. Mari ucapkan kata-kata penyembahan kepada Dia. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bisa merenungkan firman-Mu. Kami bisa berdoa bersama. Kami mengalami saat indah saat ini. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan atas semuanya itu kami naikkan syukur bagi-Mu ya Bapa. Kami naikkan syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Termulialah Engkau di takhta-Mu yang mulia dan agung. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami puji Engkau. Dalam nama Yesus kami sembah Engkau. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya,
Haleluya. Saudara, saat ini tiba waktunya untuk kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala doa-doa dan permohonan saudara di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu saat ini saya rindu saudara menaikkan apapun yang menjadi kerinduan saudara. Saat ini mungkin saudara punya kerinduan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara punya beban dan persoalan yang tidak ada orang yang tahu. Saya rindu saat ini saudara mulai datang kepada Tuhan dan ucapkan segala kerinduan saudara. Ungkapkan segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka sedang menaikkan doa dan permohonan mereka, kerinduan mereka di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab setiap anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan mereka saat ini, apapun yang mereka mohonkan kepadamu saat ini, apapun yang mereka serukan kepadamu saat ini, Tuhan, Engkau kiranya yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, campur tangan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menaikkan doa permohonan mereka, tak sanggup mengucapkan kata-kata, tetapi bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan, jamah, lawat dan berkati setiap anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, lawat setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya saudara, bahwa doa-doa yang saudara sudah naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar. Dengan kesepakatan kita meminta kepada Dia, Tuhan dengar dan Tuhan menjawab saudara. Saat ini saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Biar dalam kondisi apapun, kesehatan daripada Tuhan tetap menjadi bagian kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu. Siapapun mereka, bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun situasi mereka, hamba berdoa, berikan kesehatan terus bagi setiap anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, Engkau yang menjaga anak-anak-Mu, Engkau yang melindungi anak-anak-Mu, Engkau yang memberikan kesehatan, menjamin kesehatan anak-anak-Mu selalu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bungkus anak-anak-Mu ya Bapa. Jagai mereka, jauhkan dari segala bibit penyakit, jauhkan dari segala virus. Berikan selalu perlindungan, kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Biarlah kami tetap melangkah dalam kesehatan daripada Tuhan, karena Engkau yang menjaga dan memberi kami kesehatan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu jika mereka sedang sakit saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup memberikan kesehatan bagi mereka. Saudara, saat ini bagi saudara yang sedang sakit, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Saya rindu saudara taruh tangan saudara, tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan kemudian angkat tangan saudara kepada Tuhan dan datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Saat ini hamba berdoa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala bibit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Aku tengking segala
penyakit dari tubuh anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu mengangkat segala penyakit dari tubuh mereka. Kuasa-Mu menyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh mereka dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon dukungan doa untuk mereka yang sakit lambung. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jamah mereka yang sedang sakit asam lambung ya Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan mereka, dalam nama Yesus sembuhkan, netralkan asam lambungnya, sembuhkan lambungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada anak-anak-Mu mungkin saat ini yang sedang mengidap penyakit kanker. Bapa yang baik, Engkau Allah kami lebih besar dari segala penyakit apapun, termasuk penyakit kanker. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuhkan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit apapun ya Tuhan, yang saat ini sedang mereka derita, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala bibit penyakit mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan tubuh yang sakit, sembuhkan tubuh yang sakit ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba rindu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan mujizat Tuhan yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar, supaya orang-orang lain juga dikuatkan dan diteguhkan melalui kesaksian saudara. Saat ini saya rindu terus berdoa bagi setiap profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu apapun profesi mereka yang berkenan di hadapan Tuhan. Hamba berdoa bagi para petani. Ulurkan tangan-Mu, berkati para petani dalam nama Yesus. Merekalah yang bekerja, merekalah yang menyediakan pangan bagi semua masyarakat. Itu sebabnya berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka untuk bekerja, sehingga mereka menghasilkan apa yang mereka tanam berhasil. Berkati para petani ya Tuhan, berkati kesejahteraan mereka. Campur tangan-Mu bagi kehidupan para petani dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Biarlah Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka. Engkau yang membela mereka, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Jagai, lindungi, sertai mereka. Jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan, yang saat ini sebagai perantau ya Tuhan. Mereka sedang bekerja di negara asing. Saat ini Bapa, kami berdoa, hamba berdoa, berkati mereka, anak-anak-Mu yang sedang merantau, sedang bekerja di luar negeri, dalam nama Yesus Kristus. Berkati mereka dimanapun mereka berada. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, nyatakan campur tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau hadir menjadi teman, menjadi sahabat bagi mereka. Sekalipun mereka jauh dari keluarga, tapi Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai mereka. Dalam nama Yesus. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para pegawai. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Pegawai honoris ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, Tuhan berkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi para PNS juga, berkati mereka ya Tuhan, ajar mereka mengabdi dengan cara yang terbaik bagi bangsa ini.
dan juga berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu terus menerus ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba juga berdoa bagi para medis. Di masa pandemi ini Tuhan, mereka ada di garda terdepan untuk memerangi virus. Itu sebabnya jagai, lindungi, sertai para medis ya Tuhan. Anak-anak-Mu sertai, jagai, lindungi, jauhkan dari segala virus. Berikan kekuatan dan daya tahan tubuh bagi mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka sedang merindukan pekerjaan, tetapi kondisi ini membuat sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya buka jalan. Dalam nama Yesus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan pembelaan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, bagi orang tua, bagi suami istri, bagi anak-anak. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, sehingga perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan nyata bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah keluarga, Tuhan kiranya yang membela, Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang campur tangan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Kami percaya saat ini keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang indah oleh karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, di mana di masa pandemi ini begitu banyak kemerosotan yang dialami oleh masyarakat Indonesia, dan mungkin anak-anak-Mu pun terkena imbasnya. Itu sebabnya saat ini ya Tuhan, kami bermohon, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mereka percaya kepadamu, kami percaya sungguh kepadamu, kami percaya perlindungan-Mu. Itu sebabnya pulihkanlah ekonomi anak-anak-Mu, curahkan berkat-Mu, bukakan jalan untuk anak-anak-Mu mengalami berkat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dan bukan hanya kebutuhan mereka tercukupi, mereka bisa berbuat untuk pekerjaan Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, Engkau yang tahu segala pekerjaan mereka, segala usaha mereka, dan Engkau Allah yang sanggup memberkati. Berkati usaha mereka, bisnis mereka, berkati semuanya. Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa dan bersyafaat bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa, selamatkan negara kami, selamatkan bangsa kami. Engkau menyatakan dirimu sebagai juru selamat bagi setiap jiwa. Dan kami juga berdoa, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Dalam situasi yang sulit ini, Engkau yang campur tangan, Engkau yang berkarya ya Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa kami, dan keadaan politik bangsa kami juga Engkau tetap menjaga, tetap ada dalam keadaan kondusif, tenang, damai, tentram Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati semuanya.
Saat ini kami juga berdoa bagi para pemerintah ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, berkati para menteri, wakil-wakil rakyat, gubernur, bupati, camat, dan sampai jajaran terendah. Berkati semuanya dalam mereka mengemban tugas untuk memerintah di bangsa ini. Pakai mereka membawa bangsa ini kepada situasi dan keadaan yang lebih baik. Berkati semuanya Tuhan. Jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Taruh hati untuk memajukan bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pemerintahan kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi ekonomi bangsa kami, keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang. Sekalipun situasi pandemi seperti ini, Tuhan tetap membela bangsa kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di bangsa ini. Berkati setiap orang-orang yang percaya untuk jadi saksimu, jadi terangmu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan, pakai semuanya untuk membawa bangsa ini dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Kami berdoa, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus, organisasi-organisasi gereja, gereja-gereja lokal, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai semuanya Tuhan untuk membawa bangsa ini kepada yang lebih baik. Bapa yang baik, khususnya kami berdoa buat situasi pandemi yang ada saat ini. Kami berdoa pulihkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus segera pemulihan terjadi terhadap situasi pandemi ini Tuhan. Virus yang sedang berkembang saat ini, kami berdoa Tuhan kiranya nyatakan kuasa-Mu, Engkau memberi jalan supaya virus ini bisa dikendalikan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Ini doa kami, ini seruan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya Engkau mendengarkan doa dan seruan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang kepada Bapa dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di akhir video ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Dan saya percaya saat ini saudara rindu terus berkat Tuhan melalui channel ini saudara. Itu sebabnya kalau saudara belum berlangganan, silahkan berlangganan dengan channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara setiap hari akan mendapatkan berkat firman Tuhan dari channel ini. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.